Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 2 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 B117 atau varian baru virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris, ini terdeteksi masuk ke Indonesia dari Arab Saudi. Meski demikian, belum ada publikasi ilmiah yang menyatakan strain baru virus itu lebih fatal. Namun menurutnya strain baru virus itu lebih menular. Sampaikan ya bahwa varian itu sudah menyebar ke banyak negara, ya. Tidak membuat lebih fatal, tapi penularannya lebih cepat. Ya. Yang penting buat kita adalah selalu memastikan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Udah terbukti kalau kita disiplinya lebih baik sambil menunggu vaksinasi kan, yang vaksinasinya kan akan setahun. Itu kita udah lihat jumlah kasusnya menurun. Sampai sekarang belum ada laporan ilmiah yang bilang bahwa vaksinnya ada tidak bisa melawan virus baru ini. Jadi data yang ada sampai sekarang, seluruh vaksin yang sudah disetujui atau masuk di list WHO masih bisa efektif terhadap virus ini. Tidak hanya satu jenis vaksin. Ya, itu tadi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dialog kita lanjutkan kembali, Prof. Amin. Ini tadi kita membahas soal disiplin masyarakat. Kalau menurut saya lagi-lagi sebagai orang awam nih, Prof. Memang ada 3M gitu ya, protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Tapi juga ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah soal 3T. Soal testing, tracing, dan treatment. Demikian juga ada kebijakan pemerintah soal pembatasan mobilitas masyarakat. Kalau Pak Menkes mengatakan bahwa itu terdeteksi awalnya dari terdeteksi dari Arab Saudi ke kita, ini kan sebetulnya dalam tanda kutip saya minta maaf harus mengkritik pemerintah soal pembatasan mobilitas masyarakatnya itu juga mungkin masih banyak celahnya. Demikian juga soal deteksi dininya itu juga masih ada celahnya. Begitu nggak kira-kira, Prof? Ini saya sebagai orang awam melihatnya. Ini menjadi pembelajaran dan juga mengingatkan kita semua ya bahwa kemampuan kita untuk mendeteksi itu memang harus ditingkatkan ya. Jadi deteksi itu baik yang bersirkulasi di Indonesia sendiri antara penduduk Indonesia dan juga mendeteksi yang kemungkinan yang masuk dari luar. Ya, karena virus itu kan memang mereka tidak punya paspor ya, artinya bisa pergi dari satu negara ke negara lain gitu dengan bebas gitu ya. Dan kendaraannya adalah manusia ya, Prof ya? Betul sekali. Jadi virus itu tidak berterbangan sendiri. Jadi dia pergi ke sana kemari itu dibawa oleh manusia. Nah, jadi memang betul kita mesti meningkatkan kemampuan kita untuk mendeteksi apabila virus itu ada. Nah, itu yang sudah dilakukan sebetulnya sejak mulai Desember. Kami sudah membuat satu program untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan Kementerian Ristek dan Kementerian Kesehatan sudah menandatangani satu kerjasama ya untuk meningkatkan kemampuan itu. Jadi menggerakkan seluruh jajarannya di bawah Kementerian Kesehatan dan juga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ristek. Itu saat ini misalnya Indonesia baru melakukan whole genome sequencing terhadap sekitar 460-an virus. Nah, target kita tahun ini sedapat mungkin 5 sampai 10 ribu virus akan dikaji dan yang menjadi sasaran adalah kasus-kasus yang mencurigakan. Utamanya adalah tadi ya kasus-kasus import yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada klaster yang muncul tiba-tiba ya, relatif cepat atau relatif besar, nah itu juga harus dikaji. Kemudian kalau misalnya ada orang sudah divaksinasi 2 kali lengkap tapi masih terinfeksi, atau ada orang terinfeksi 2 kali, ya. Kemudian kalau ada ya kasus-kasus yang sangat tidak biasa, itu akan menjadi perhatian utama untuk dilakukan sequencing. Sudah pernah ditemukan belum, Prof? Artinya yang tadi seperti Prof contohkan, misalkan ada yang sudah divaksinasi tapi tetap terinfeksi, atau yang
yang sudah pernah terinfeksi kembali? Pernah ada itu laporannya, Prof? Ya, ada beberapa laporan kan, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada yang sudah terinfeksi, kemudian sembuh, kemudian kena lagi. Ya, tapi itu belum sempat diinvestigasi waktu itu apakah dia diinfeksi oleh virus yang sama atau virus yang berbeda. Ya, yang divaksinasi kemudian tapi baru satu, misalnya vaksinasi kemudian sakit, itu juga ada beberapa laporan. Tapi sekali lagi karena itu masih sporadik, belum dikaji lebih mendalam. Tapi kalau kemudian kita melihat kasus-kasus itu bermunculan, nah kita mesti mewaspadai. Jadi kita mesti memastikan, ya belum tentu sebabnya karena varian baru. Tapi kita kan harus berdasarkan kepada bukti ilmiah. Ya. Prof, ini kalau bicara soal penanganan atau pengendalian pandemi, ini lagi-lagi ini pertanyaan saya sebagai orang awam. Sebetulnya kalau ditanya soal keseriusan pemerintah, saya cukup yakin pemerintah sangat serius. Semua pihak juga saya yakin sangat serius, termasuk tempatnya Prof. Tapi soal kemampuan kita, misalkan soal deteksi yang tadi sempat Prof katakan, apakah kita sudah punya kemampuan deteksi yang cukup dari segi alat dan juga jumlah, dari kualitas dan juga kuantitas. Termasuk juga soal tepat tidak tepatnya kebijakan yang diambil kan sebetulnya. Nah, apakah selama ini dua hal itu, soal kemampuan dan juga soal ketepatan kebijakan kita, itu menurut amatan Prof sudah cukup baik dalam upaya untuk pengendalian pandemi, atau sebetulnya masih ada pilihan-pilihan lain soal kebijakan yang bisa dilakukan, atau soal peningkatan kemampuan tadi untuk mendeteksi? Ya, saat ini kita ketahui bahwa di semua negara pun belum ada langkah-langkah yang betul-betul perfect. Ya, kita belajar di negara yang paling maju saja, negara adidaya pun dia masih tanda petik kedodoran gitu ya. Amerika misalkan. Kalau Amerika memang disiplin masyarakatnya juga saya kira jauh lebih kurang disiplin, bahkan di antara mereka juga banyak yang tidak percaya terhadap COVID. Gitu. Ya itu dia. Jadi intinya adalah kita harus setiap saat memperbaiki dan menyempurnakan. Kalau kita bandingkan 3 bulan pertama atau 2 bulan pertama tahun lalu ketika pandemi mulai masuk di Indonesia, dengan 2 bulan pertama di tahun 2021 ini itu udah jauh lebih bagus. Ya, sekarang itu sistematikanya, koordinasinya itu udah jauh lebih bagus daripada yang lalu. Ya, tapi ya tetap saja bahwa yang menentukan keberhasilan program-program itu adalah masyarakat. Dan masyarakat itu bukan hanya masyarakat bawah saja, menengah ke bawah saja, tapi menengah ke atas juga begitu. Nah, jadi dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, yang juga harus kita perhatikan bahwa survei menunjukkan ada sekitar 20-30 orang yang masih percaya bahwa COVID ini tidak ada. Nah, itu kan ya peran dari media mainstream maupun media sosial untuk membantu meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini bukan dibuat-buat, ini memang eksis, yang memang ada, dan pemahaman masyarakat ini yang akan menentukan apakah mereka akan ikut serta dalam mengendalikan ini. Ya, kalau udah semuanya yakin bahwa pandemi ini ada, kemudian yakin bahwa tadi prosedur 3M, 3T itu harus dilakukan dengan ketat, insya Allah itu akan lebih jitu ya. Dalam mengendalikan pandemi ini. Oke. Prof, kalau kita bicara soal disiplin masyarakat menerapkan prokes ini, boleh nggak kalau ini sebetulnya adalah hulunya, gitu, hilirnya. Sementara hulunya kan soal kebijakan pemerintahnya, soal kemampuan kita negara untuk mendeteksi, terus melakukan tracing, dan juga pada akhirnya treatmentnya seperti apa. Nah, kalau tadi disebutkan sama Prof bahwa dibandingkan di awal-awal pandemi, saat ini kita jauh lebih baik, saya juga setuju. Tapi apakah soal deteksi saja paling tidak, apakah sekarang kita punya kemampuan deteksi yang
sudah memadai, artinya bukan cuma sekedar lebih baik, tapi memang memadai. Artinya secara kualitas cukup, secara kuantitas juga baik. Ya, kalau dibilang 100% perfect, mungkin belum kali ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di seluruh Indonesia, laboratorium yang melakukan pemeriksaan PCR itu sudah lebih dari 600 laboratorium, dibandingkan pada bulan Maret yang lalu cuma 2, cuma Litbangkes dan Eijkman waktu itu. Nah, jadi itu sudah satu improvement, tapi juga jumlah saja tidak cukup. Walaupun 600 saja sebenarnya itu belum cukup. Ya, kualitasnya juga. Kemudian kita juga mesti menyadari keadaan Indonesia geografis itu yang menyebabkan kalau kita harus misalnya mengirim satu sampel untuk dirujuk ke laboratorium rujukan misalnya, itu butuh waktu yang cukup lama. Ya, nah, itu yang menyebabkan data yang kita miliki dan juga otomatis penanganannya menjadi tidak real time. Ya, ada jeda. Nah, sementara kita mengetahui bahwa kalau ada satu kasus positif, itu harusnya kan segera dilakukan penanganan pada yang bersangkutan, tapi juga pada saat yang bersamaan kita harus melakukan tracing siapa aja kontaknya, atau dia juga dapatnya dari siapa aja. Nah, setiap ada delay, kelambatan 1-2 hari, berarti kan kasusnya mungkin sudah bertambah, atau orang yang sudah berpindah. Nah, itu yang salah satu tantangan ya, kendala yang kita hadapi di situ. Tapi kita tidak boleh excuse ya. Memang itu adalah karakteristik negara kita. Jadi kita harus membuat sedemikian rupa sehingga dimanapun kasus itu berada itu bisa diakses ya, oleh laboratorium yang memadai, oleh petugas yang juga siap. Ya. Prof, ini dengan ditemukannya virus baru yang tadi menurut Prof juga ini punya kemampuan menginfeksi jauh lebih cepat gitu. Apa yang mestinya dilakukan oleh kita semua paling tidak, termasuk juga masyarakat tentunya, selain kita harus lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan karena itu boleh saya sebut sebagai kunci ya. Tapi apa hal lain yang mestinya juga diperhatikan, Prof? Ya, sebetulnya virusnya itu tambah virulen atau tidak, atau tambah cepat atau tidak, sebetulnya prinsip pengendalian infeksinya itu sama. Ya, jadi tidak berubah. Hanya sekarang karena kita tahu virusnya bergeraknya lebih cepat, maka kita juga harus mengimbangi, ya, gerakan kita juga harus lebih cepat, ya. Jadi kalau kita bagi masyarakat dan pemerintah tentunya, ya masyarakat tetap kita minta untuk lebih giat dalam mencegah virus itu menular. Karena kita tidak tahu kan sekeliling kita kiri kanan itu apakah dia membawa virus atau tidak. Kalau dia membawa virus, apakah virusnya itu virus yang biasa atau virus yang mutan baru, kita juga nggak tahu. Kita kan nggak bisa tanya ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai universal precaution. Kita harus menganggap semuanya itu punya potensi menular yang sama. Nah, itu yang harus kita dorong terus ke masyarakat. Ya. Jadi nggak boleh beda-beda terus mentang-mentang, oh ini bukan dari misalnya karena kita tahu kasusnya dari Arab Saudi misalnya. Terus kita bilang, oh ini kalau dari sana itu kita mesti lebih hati-hati. Tidak demikian. Jadi semuanya harus dianggap sama. Sekali lagi universal precaution. Baik. Prof Amin, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi.